Assalamualaikum Geosquad, ketemu lagi dengan Geografi. Untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang teori interaksi wilayah. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang desa, kota, interaksi desa dan kota gitu ya. Oke, kita lanjut saja ke materinya. Oh ya, silahkan siapkan alat tulis untuk mencatat dan untuk mengerjakan latihan soal nanti, oke? Oke, kita langsung lanjut ke teori yang pertama adalah teori titik henti yang dikemukakan oleh W.G. Riley. Teori ini digunakan untuk menentukan lokasi suatu unit usaha seperti unit usaha ekonomi. Contohnya itu untuk mendirikan pasar atau SPBU. Terus kalau unit usaha kesehatan contohnya mendirikan puskesmas atau rumah sakit. Lalu yang unit usaha pendidikan, contohnya untuk mendirikan sekolahan ya, mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Nah, penentuan ini ditentukan oleh jarak dari kota yang penduduknya lebih sedikit. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan jumlah penduduk di kedua kota tersebut. Bisa kita lihat di sini ya, sudah ada rumusnya. Di sini adalah D besar AB ya. Ini berarti maksudnya adalah jarak lokasi titik henti. Jadi jarak lokasi titik henti itu untuk menentukan misalnya ada dua kota. Nah, di antara dua kota tersebut akan dibangun puskesmas gitu ya. Nah, itu jaraknya berapa kilometer dari kota pertama atau berapa kilometer dari kota kedua begitu ya. Rumusnya ini adalah D kecil ya, D kecil maksudnya adalah jarak. D itu berasal dari kata distance atau yang artinya jarak kedua kota tersebut. Lalu ini satu sudah menjadi rumus, jadi tidak boleh diganti-ganti. Lalu ini PB adalah jumlah penduduk dari kota yang lebih banyak jumlah penduduknya gitu ya. Kalau yang PA itu kota yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Jadi yang ditulis nanti jumlah penduduknya gitu. Oke, kita langsung saja ke latihan soalnya. Nah, di sini ada satu contoh soal ya, bisa kita baca bersama. Pemerintah ingin membangun sebuah pasar di antara kota A dan B. Penduduk kota A 5 juta jiwa, sedangkan penduduk kota B 200.000 jiwa. Nah, jarak antara kota A dan B tersebut adalah 60 km. Nah, kita harus menentukan di manakah lokasi pasar akan didirikan berdasarkan perhitungan rumus yang pertama tadi tergantung pada titik henti. Nah, ini ya. Kita kerjakan bersama. Di sini DAB itu adalah nanti lokasi titik hentinya ya yang akan kita cari. Berarti kita langsung saja D itu tadi dari kata distance atau jarak. Jaraknya berapa tadi? Jaraknya 60 km. Berarti kita tulis di sini 60 km per 1. 1 sudah rumus, tidak boleh diutak-utik ya. Sudah rumus dari sananya 1 plus. Setelah itu kita akar PB. PB adalah jumlah penduduk yang lebih besar. Di antara dua kota ini, kota A kan jumlah penduduknya 5 juta, dan kota B penduduknya 200.000. Yang lebih besar yang mana? Yang A kan, berarti ada 5 juta. Pokoknya dari kedua kota itu yang paling besar penduduknya atau yang lebih banyak penduduknya. Terus dibagi jumlah penduduk yang lebih sedikit. Di sini ada 200.000. Nah, terus lalu kita lanjut perhitungannya. 60-nya masih tetap ya. Setelah itu per satunya juga jangan diutak-atik dulu, karena kita akan menghitung yang ada di dalam akar dulu. Dan ini kita sederhanakan, dicoret nolnya, berarti kan tinggal 50 per 2. Nah, kita lanjut lagi. 60 km masih sama. Per 1 plus satunya jangan diutak-utik dulu. Setelah itu akarnya jangan lupa 50 per 2 berapa? 25. Kita lanjut 60 per 1 plus akar 25 berarti 5 ya.
Nah, baru kita hitung lagi 60 per 6. Jadinya adalah 10 kilometer. Tapi sampai sini belum selesai ya Mas, Mbak, karena di awal teori tadi 10 kilometer ini harus ditentukan dari kota yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Jadi antara kota A dan kota B yang lebih sedikit penduduknya yang mana? Yang lebih sedikit penduduknya adalah kota B. Jadi 10 kilometer ini dari kota B, karena kota B jumlah penduduknya lebih sedikit. Tujuannya untuk menyeimbangkan jumlah penduduk di antara dua wilayah. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke latihan soalnya. Kalian bisa kerjakan sendiri. Nah, ini silahkan dikerjakan. Di sini ada dua kota ya. C dan D jaraknya 25 km. Silahkan kerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Nanti dikumpulkan ke Ustadzah ya. Terus kita lanjut ke teori yang kedua ya. Teori yang kedua adalah teori kekuatan interaksi antar wilayah. Ini dikemukakan oleh Carothers. Syarat-syaratnya bisa dibaca sendiri. Nah, ini rumusnya, ini perhitungannya lebih mudah daripada rumus yang pertama tadi ya. Karena ini hanya, ini yang ditanyakan apa, kekuatan interaksi antar wilayah. Terus PA adalah jumlah penduduk wilayah atau kota pertama, terus PB jumlah penduduk wilayah kedua. Lalu DAB ini adalah jarak dua kota lalu dikuadratkan. Nah, contoh soalnya seperti apa? Seperti ini. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Di sini ada kota Perak yang jumlah penduduknya 50.000 dan kota Tembaga jumlah penduduknya 40.000. Dan jarak di antara kedua kota tersebut adalah 1000 km. Yang ditanyakan adalah berapa kekuatan interaksi antara kedua kota tersebut. Ini rumusnya ya, kalian masih ingat rumusnya? Berarti ini IAB ya, interaksi antara dua kota. Yang pertama adalah jumlah penduduknya. Yang pertama berapa? 50.000. Ini dari sini ya. Sini 50.000 dikali 40.000. Kita masukkan ke sini. 40.000 dikali 1000 kilometer dikuadratkan. Jadi kita kali, nanti nolnya banyak sekali ya. Kita kalikan dulu, 5 kali 4 berapa? 20. Nah, 20 sudah, tinggal kita tambahkan, ada 8 nol ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lah, 8 angka 0 kita tambahkan di belakang angka 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita titiki 3 dari belakang, titik 3 dari belakang, ini berarti 2 miliar per 1000 kuadrat. Ya, cara menghitungnya adalah satunya dikuadratkan dulu, 1. Lalu kalau dikuadratkan nolnya ini 2 kali lipatnya, berarti 2 kali lipat dari 3 nol ini adalah 6 ya. 1000 kuadrat jadinya 1.000.000 berarti. Ya, setelah itu tinggal dibagi, disederhanakan, kita coret nolnya. Ya, begini, begini. Berarti ketemunya atau hasil akhirnya 2000. Dan ini tidak ada satuan panjang atau satuan apapun ya, jadi ketemunya ya hanya 2000 saja. Jadi, kekuatan interaksi antara kota Perak dan Tembaga adalah 2000. Begitu ya, Mas, Mbak. Silahkan ke latihan soal. Ya, ini ada latihan soalnya ya. Ada kota merah dan kota Tembaga lagi. Silahkan dihitung. Ini agak beda, nggak apa-apa ya. Ini merah, ini perak, nggak apa-apa. Intinya sama. Yang penting sudah ada jumlah penduduk dua wilayah, lalu ada jaraknya. Silahkan dihitung di
buku catatan kalian masing-masing. Lalu teori yang ketiga atau rumus yang ketiga ini adalah tentang indeks konektivitas. Konektivitas itu kan jaringan yang menghubungkan gitu ya. Bisa dibaca di sini dikemukakan oleh Keiji Gensky. Tujuannya untuk mengetahui kekuatan interaksi antar kota dan hanya dalam satu wilayah yang ditekankan pada jaringan jalan. Ini rumusnya adalah beta sama dengan E per V. Ini ya. E itu adalah jumlah jalan. Kalau digambar itu diwakilkan dalam bentuk garis. Nah, kalau V-nya itu adalah jumlah kota yang terhubung. Biasanya itu dalam bentuk titik. Nah, cantolannya ya, jaga kota gitu nggak apa-apa ya. Intinya jaga jalan atau garis per kota. Kita langsung ke latihan soalnya. Nah, di sini ada sebuah gambar ya. Kita akan menghitung berapa besarnya indeks konektivitas pada gambar ini. Sesuai rumusnya. Oke, ini indeks konektivitas sama dengan E itu tadi jaga ya. Jaga berarti jumlah jalan atau garis. Nah, ini garisnya ya. E atau garis. Ini ada garis pertama, ada garis kedua. Ini ya, ini garis pertama, ini garis kedua, ini garis ketiga. Berarti garisnya ada 3 per jumlah kota yang terhubung. Kota yang terhubung itu kota itu diwakilkan dalam bentuk titik. Berarti kita hitung di situ ada berapa titik. Ini ya, titik pertama, ini titik pertama, ini titik kedua, ini titik ketiga, yang ini adalah titik keempat. Berarti jumlah titiknya adalah 4. Setelah itu kita hitung 3/4 hasilnya 0,75. Sudah ya, ini tidak memakai satuan apapun seperti yang kekuatan interaksi wilayah. Jadi hasilnya besar indeks konektivitas pada gambar ini, pada kenampakan kota ini adalah 0,75. Oke, bisa dipahami ya. Setelah itu bisa kalian coba latihan soalnya. Silahkan kerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Nanti Ustazah kasih di Google Classroom assignment, nanti kalian bisa foto hasil pekerjaan kalian. Nanti dikumpulkan di situ ya, Mas Mbak ya. Begitu ya dari Ustazah untuk sesi kali ini. Sekian, mohon maaf, terima kasih. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung komen di GCR atau bisa langsung japri ke WA-nya Ustazah. Gitu ya, sekian, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.